Halo, saya Mario. Halo, ini Mas, Fatia. saya Fatia. Jadi di sini ya Mbak kejadiannya? Iya, Mas. Di sini, di sekitar sini ya? Iya, betul. Ya, jadi di sekitar sinilah kejadiannya di mana ibu dari Mbak Fani, Ibu Mira diseret-seret sama Ibu Hartati, pemilik lahan di sini. Yang katanya ibu dari Mbak Fani ini dituduh mencuri Iya, Mas. perhiasan ya Mbak ya? Iya. Sampai diseret-seret ke sini. Iya, betul. Padahal enggak kan Mbak? Enggak, Enggak Mas. terbukti. Sama sekali tidak. Iya, Mbak, Mas. Memang sih kita orang miskin ya. Ibu saya juga cuma seorang pembantu. Tapi kita juga manusia gitu. Dan ibu saya nggak mungkin nyolong. Dan yang bikin saya kepikiran terus tuh, ibu saya selalu nangis aja tiap hari. Mendingan kalau boleh saya aja deh yang mewakili hukuman ini. Mendingan saya yang dilaporin ke polisi daripada ibu saya. Saya nggak tega, Mbak Ros. Ya, jadi karena paksaan Bu Hartati, akhirnya Bu Mira itu mengakui bahwa dia melakukan hal tersebut. Padahal sebenarnya Bu Mira itu sama sekali tidak melakukan hal tersebut. Dan akhirnya dibuatlah kesepakatan oleh Ibu Hartati dan Bu Mira. Ya, ini Bu Mira harus bekerja di rumah Bu Hartati secara sukarela tanpa dibayar sepeser pun. Dan itu pun waktunya ditentukan oleh Bu Hartati. Ini sudah berjalan selama 3 minggu. Entah akan berjalan selama 1 tahun atau 2 tahun, itu semaunya Bu Hartati di sini. Terus Mbak, perhiasannya emang Bu Hartati bisa marah-marah kayak gitu ada? Maksudnya di tangannya Ibu Mira? Enggak, Mbak, itu semua fitnah. Ibu saya aja kerja tuh nggak pernah bawa tas. Bagaimana mungkin tiba-tiba ada uang dan perhiasan di tas? Ibu saya aja kerja nggak pernah bawa-bawa tas. Itu semua fitnah, Mbak. Tapi kalau misalkan yang saya lihat nih ya, dari lahan yang segede ini dipunyai sama Ibu Hartati, berarti bisa dibilang Ibu Hartati termasuk orang yang kaya ya? Iya, dia kaya banget dan dia tuh orangnya sombong banget. Lagu banget tentang dia kaya. Dia semena-mena sama pembantu. Mbak udah pernah minta tolong sama Pak RT atau minta tetangga-tetangga gitu? Percuma, Mbak. Mas, saya lapor ke RT RW. Gak bakalan didengerin, namanya juga kita orang miskin. Lagian itu orang kaya, sombong banget, lagu banget. Apa Pak? Ada apa, Pak? Mau dateng. Kan Bapak gimana sih? Kita kan udah minta izin ke sini. Gimana Pak? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Pak, sebentar. Iya, Pak. Kalian aja saya ketemu Ibu Hartati biar jelas semuanya bahwa ibu saya itu bukan pencuri. Enggak. Pak. Saya itu mau ketemu Hartati dari kemarin. Bapak kok kayak takut banget sih, Pak? Iya, kita keluar. Yaudah, kita keluar. Keluar, kan udah ngizinin kita ke sini. Bapak gimana sih? Aduh. Iya, Pak, iya, kita Biar keluar. aja sih, biar jelas semuanya gitu ketemu Ibu Hartati. Iya, Pak, iya. Katanya tadi boleh, gimana sih Pak? Sekarang diusir sih. Ya, nggak kan maksudnya tadi boleh gimana? Lepasin, Bu. Jangan celakain Bu, ini- Bapak Tia. Saya nggak celakain dia, tapi kamu yang bawa dia ke sini, jadi kamu yang celakain dia. Saya di sini sama teman-teman saya ke sini mau mediasi tentang ibu dan permasalahan dengan Bu Mira. Saya nggak punya masalah dengan Mbak Mira. Dia baik-baik aja dengan saya, dan itu ada surat perjanjiannya oleh saya dengan dia. Jadi begini, kita dengar dari Mbak Fani kalau misalkan ibu ada permasalahan dengan Ibu Mira. Udah. Saya akan pergi kalian. Bukan maksud kita di sini kita cuma sebagai mediasi. Kamu tenang, orang pergi dari sini. Bu. Kamu apa-apa ya? Kenapa kamu biarkan mereka masuk ke sini? Lo jangan nyalain Bapak Bu, Bu bisa nggak kita ngobrol baik-baik dulu aja Bu? Mungkin di rumah Ibu. Bu, di sini kita mau bantuin Mbak Fani, bukan kasihan. Bukan maksudnya kan di sini ada pihak yang dirugikan, yaitu ibunya Mbak Fani. Saya ada surat perjanjian dan itu ada di rumah semua. Ya surat perjanjian tapi bukan berarti tidak dibayar juga dong Bu kerja di situ. Bu, tolonglah Bu. Bu, tolong kita bicara. Bu, tolong bicara baik-baik dulu Bu. Saya bilang pergi. Silakan pergi kalian. Yaudah, kita pergi. Sini, Mbak, bentar deh Mbak. Aku jadi kasihan sama Duduk tukang dulu. kebunnya. Mbak,
tadi kan Ibu Hartati sempat ngomong tentang perjanjian kan. Nah, kayaknya Ibu Hartati memang yakin banget kalau perjanjian itu tuh sah banget. Gini deh, kan kita tinggal di Indonesia. Ada perjanjian harus ada hitam di atas putih dan juga ada materai. ya. Nah, yang kita pertanyakan adalah ini perjanjian yang dibikin itu tuh ada materainya nggak? Mbak tahu nggak perjanjiannya ada di mana? Ibu Mbak punya nggak? Kalau punya kita boleh lihat. Mana saya tahu kesepakatan itu kan antara ibu saya dengan Ibu Hartati. Jadi sama sekali nggak ada saksi di atas kesepakatan itu? Ada kesepakatannya, Pak RT juga tahu. Cuman yang nyimpen itu ibu saya, sedangkan ibu saya aja, saya ketemu dengan beliau susah sekali, nggak bisa keluar dari rumah itu sama sekali. Dia seperti dikurung di rumah Ibu Hartati. Iya. Nah, ini suratnya sekarang ada di mana? Disimpan di rumah atau masih dibawa sama ibu? Soalnya kita harus melihat secara langsung Iya. suratnya. Yang saya tahu sih masih sama ibu, tapi Sama ibu ibu. saya jarang pulang. Ya berarti kita harus samperin ibunya. Iya, kita memang harus dari ibu Sekarang saya. Ibu Mbak ada di rumahnya Ibu Hartati. Di rumah Hartati. Rumahnya di sebelah sana, Mas. Sebelah sana? Sebelah sana. Iya, Mas. Yaudah, yuk. Coba samperin yuk. Coba tanya sama Bapak Satpamnya itu kan. Dia pasti tahu tuh. Yang jaga Ini rumah. kesini. Makasih. Ayo, Dia kesini. gue coba nanya langsung ya. Tutup. Kan ketahuan lagi ada kamera. Pak, maaf Pak, mau nanya sebentar Pak. Sini Pak, sebentar. Gini Pak, saya kan nyari rumahnya Ibu Hartati, saya teman lamanya. Iya. Saya dengar katanya Ibu Hartati punya permasalahannya sama pembantunya. Iya sih mas, saya juga dapat kabar kayak gitu. Saya dengar katanya Ibu Mira itu kerja di rumahnya Ibu Hartati nggak dibayar ya? Kalau itu saya nggak tahu mas. Soalnya saya juga nggak begitu perhatiin hal-hal kayak gitu. Kalau Bu Hartati emang suka kasar sih sama Bu Mira. Mungkin ada di dalam ibu saya. Seharusnya kalau sepi gini kita ada kesempatan, maksudnya ada peluang lumayan nih buat masuk ke dalam, buat ketemu sama ibu. Seenggaknya kita bisa lihat surat kontraknya itu loh mbak. Siapanya? Kalau emang ada perlu nanti saya antarin ke tempat Bu Miranya. Saya kebetulan temennya. Boleh kalau misalkan bisa ketemu langsung aja? Oh, mau saya antarin? Boleh Pak kalau mau dianterin? Ayo. Ya, boleh Pak. Salah. Mbak, bentar. Tadi orang kaya dia suka sembarangan. Kok Mario ke sana sih? Iya nih. Lah, itu Bu Hartati. Tenang Ini dulu. apa-apa ini? Padannya? Ini apa-apaan ini padannya? Katanya dia ini teman ibu, makanya saya suruh masuk. Dia mau Harusnya ke kamu rumah itu ini. jujur sama saya. Kalau mau masuk gimana? Ya dia bilang teman ibu ya saya izinin bu. Gini Bu, ini Bapak ini nggak salah. Memang saya sendiri yang tadi pengen datang ke sini bertamu mau ketemu sama Ibu Mira. Tolong deh Bu, Ibu istighfar dulu. Kita ngobrol baik-baik deh Bu. Saya nggak peduli. Tadi kamu di sana sudah marah-marah ya? Sekarang kamu datang lagi sama saya. Mau apa kamu? Bukan maksud saya marah-marah. Saya tadi nggak marah-marah. Justru saya pengen ngobrol Udah, baik-baik diam sama kamu, Ibu. diam. Kamu bilang ya ke Fani ya, ibunya di sini baik-baik aja. Ya gimana kita bisa tahu Bu kalau Ibu Miranya aja kita nggak lihat langsung Bu. Gini deh Bu, daripada kita nggak enak ngobrol di tengah jalan gini, bisa nggak kita ngobrol di dalam aja, ngobrol baik-baik. Enggak, saya nggak mau. Mau ya, padannya? Usir dia ya padannya. Udah dong mbak, sabar mbak. Di sini percayain sama kita mbak. Kita di sini tuh ngebantuin mbak. Tapi saya khawatir gitu. Bu ya ampun. Begini aja deh bu, kalau nggak kelar-kelar nih masalahnya saya panggil Pak RT aja biar ini semua kelar masalahnya diselesain gitu. Ya, diam kamu ya. Ya udah Bu, jangan dimarah-marahin Bu. Ini Bu Mira, kamu tanya sendiri bisa sama dia. Dia sudah mengaku mas. Terus apa lagi mau dibahas? Ibu, ini maksudnya apa Bu? Kayak begini Bu. Mbak, ibu saya dimarahin nggak? Mbak, mau, Mbak. Saya mau nyelamatin ibu Mbak, saya. mbak jangan dulu mbak. Saya kasihan sama ibu. Mbak, jangan mbak. Lagi dia marah-marah. Mbak istighfar mbak. Mbak dengerin saya mbak. Saya nggak terima Mbak Fatia. Mbak, Ibu saya dimaki-maki. kalau kita gegabah, saya takut ibu diapa-apain sama Bu Hartati. Saya kasih. Tenang dulu deh Bu, mending kita obrolin baik-baik. Ini Ibu kan tadi bilang ada surat, ya Ada, kan?
Dia tanda dipegang tangan. sama dia. Ya gini deh, biar lebih enak, saya coba lihat suratnya kalau boleh saya Kamu lihat. ambil surat itu mana sekarang? Kasih lihat ke dia, biar dia senang. Saya mau megang surat, Bu. Tuh, dia nggak megang. Jadi sebenarnya suratnya ada nggak? Kemarin dia tanda tangan. Sekarang dia bohong begini. Kamu ambil surat itu sekarang. Pak, ambil. Saya nggak tahu, Bu, suratnya ada di mana. Oke, saya ambil biar saya sendiri ya. Kamu tuh ya. Udah, Bu, udah, Bu. Kamu baca ya. Di Coba. sini ada tanda tangan Ibu Mira di dalam surat Boleh saya perjanjian. lihat? Ya Allah. Udah cukup kan? Iya saya benar ngaku saya tanda tangan, saya disuruh sama dia tanda tangan sama ibu. Dan Bapak saudara. Karena saya dipaksa, karena saya ada emas di tas saya. nggak mencuri saya beneran. Enggak, saya nggak mencuri, nggak apa, saya nggak ada Ini apa Ibu Mira? Buktinya ini apa? Jangan kayak begini. Coba diomongin. Kamu apa? Ibu. Ini apa lagi ini pada kesini semuanya? Ya, ini surat ini. Ini surat baca. Ibu baik-baik aja kan? Pasangan dia ini. Ibu jangan fitnah ibu saya. Ibu saya ini orang baik. Dia nggak pernah mencuri di rumah ibu. Fani, kamu dengar ya? Bu. Karena ibu kamu itu udah tua, harusnya tuh tahu diri. Jangan kayak begitu dong, Bu. Ini kan orang tua. Istighfar dong, Bu. Ah, Nggak pernah. itu dia harus tolong, Mas. Saya Semua hargai itu, fitnah. dan itu semua ada buktinya, Mas. Ya udah gini deh, Bu, daripada ribut-ribut seperti ini, gimana kalau misalkan kita obrolin baik-baik di dalam, kita semua, kita obrolin, kita bikin perjanjian baru. Soalnya kalau seperti ini, perjanjiannya merugikan Ibu Mira. Mungkin apa sih ini ada? Kalau begini, mentang-mentang dibela ya, Mas ya. Ini saya bukan membela, Bu. Makanya saya di sini mengajukan, ini mending surat dibikin baru. Soalnya kalau begini kasihan Ibu Mira, dia yang terzolimi, Bu. Gini aja deh, Bu. Kalau memang suratnya nggak bisa dibikin ulang, Mas, dan 5 tahun itu juga dia sering ngambil di rumah saya. Dia bohongin keluarga saya. Kenapa ibu masih mempertahankan Bu Mira? Karena dia nangis, dia susah, dia miskin, dia butuh kerja, dia butuh duit. Ya Allah Bu, tapi kan caranya, Bu. Terus maksudnya apa, Mas? Ya udah gini deh, Bu. Kalau memang suratnya nggak bisa direvisi ulang, paling nggak biarkan Bapak ini yang menggantikan. Kalau nggak bikin jadwal. Kasihan kalau Sekarang misalkan gini, Mas ya, yang salah itu ibunya apa anaknya? Mira, Astagfirullahaladzim. Bu, Bu. Bu, sabar sedikit kan Bu bisa Bu, ini kan caranya, kasihan nggak harus tangannya, kayak Bu. gini Bu. Loh, ya Bu itu sakit tangannya Bu. mana ada yang Ibu saya, ibu jangan. ada yang Ibu tolong ibu saya. Pergi aja dari sini daripada suasana makin kacau. Udah ada semua udah. Mas tapi tahu kan kondisinya Ibu Mira Iya. kayak gimana Mas? Ini permasalahan keluarga, permasalahan rumah ini, permasalahan ibu ini udah. Ibu ya Allah, ya sama Bu, Enggak masih yang bikin kacau di sini. Udah kalian pergi aja. ya Allah Mas. Udah matiin kameranya. Ayo. Iya, tapi jangan bikin rusuh di sini. Biar aman di sini. Ayo. ya udah kita pergi. Aneh deh. Udah, Fatnya bisa. Bukan urusan dia juga soalnya. Ya kita di sini, di sini kita mau ngebantuin. Saya nggak terima. Bentar, Ibu Hartati punya anak nggak sih? Iya punya anak, Mbak Nesa. Mbak kenal? Kenal saya. Ya udah ayo coba kita balik lagi ke rumahnya. Mending jangan dulu deh. Mbak Soalnya tahu ribut nggak nanti. anaknya di mana? Iya, Mbak Nesa juga tinggal di situ juga. Tinggal di Mbak sini Nesa juga? Yang saya tahu orangnya baik, gak seperti ibunya. Sekarang nih, Berbeda dengan Mbak Nesa nih di mana sekarang? Mbak Nesa ada di kantornya, mendingan kita ke kantornya Mbak Nesa aja yuk. Di Coba kantornya. kita ke sana. Mbak tahu tempat kantornya? Tahu, mari Yaudah, kita ke ke sana sana yuk. aja yuk.